Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi trigonometri untuk kelas 10. Baik, langsung saja. Nah, konsep umum atau konsep dasar dari trigonometri itu adalah Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras yang kelas 8 dulu pernah kita pelajari akan kita pakai di sini. Nah, dengan selain konsep teorema Pythagoras, kita juga memakai konsep segitiga siku-siku. Jadi misalkan saya punya sisi ini 3, ini 4 satuan, dan ini 5 satuan. Jadi ini saya misalkan 3, ini 4, dan 5. Yang 5 paling panjang karena sisi miringnya. Dan di sini ada suatu sudutnya alfa. Bisa di sini, bisa juga di sini. Kebetulan saya ingin di sini. Nah, hubungannya jadi sisi ini adalah sisi depannya alfa, maka saya sebut depan. Dan sisi ini adalah sampingnya alfa, berarti saya sebut samping. Dan ini yang paling panjang dari sini ke sini adalah sisi miring. Saya ulangi sekali lagi, sisi ini dari sini ke sini adalah sisi depannya alfa, maka saya sebut depan. Dan dari sini ke sini adalah sisi sampingnya alfa, maka saya sebut samping. Dan yang paling panjang ini adalah sisi miring. Nah, konsepnya untuk trigonometri cukup itu, Pythagoras dan segitiga siku-siku. Lanjut, untuk trigonometri dasar nanti kita akan mengenal namanya sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, untuk sin ini biasanya kebanyakan orang menghafalnya dengan kata-kata demi. Sin demi, maksud demi itu apa? Depan bagi miring. Jadi kalau sin A itu depan dibagi dengan miring. Depannya mana? Depannya ini 3, miringnya 5. Berarti sin demi, depan bagi miring. Gitu. Sin demi. Terus cos itu sami, samping bagi miring ya, kurang G. Sampingnya mana tadi? Sampingnya 4, miringnya itu 5. Jadi cos sami. Apa tadi? Sin demi, cos sami, dan satu lagi tangen, tan desa. Tan atau tangen itu sama saja, disingkat tan. Tan itu desa, depan bagi samping. Depan bagi samping berarti 3 bagi 4. Jadi 3 yang harus kalian hafal yaitu sin demi, cos sami, tan desa. Sin demi, cos sami, tan desa. Karena nanti 3 ini akan menjadi pondasi awal untuk materi trigonometri ke depannya. Nah, selain itu, selain 3 ini, selain sin, cos, dan tangen, itu ada lagi sekan. Sekan itu kebalikan dari cos. Sekan itu disingkat sek, itu kebalikan dari cos. Karena tadi cosnya itu 4/5, berarti 1/4/5. Jadi dibalik 5/4. Kebalikannya, ini 4/5, ini 5/4. Ada lagi kosekan atau disingkat dengan kosek. Kosekan ini kebalikan dari sin. Jadi 1/sin alfa. Jadi tadi kalau sin alfa itu 3/5, berarti kosekan 1/3/5 jadinya 5/3. Dan satu lagi kotangen atau disingkat kot itu kebalikan dari tangen. 1 bagi 3/4 jadi 4/3. Jadi di sini 3/4 berarti di sini 4/3.
4/3. Baik, itu ya. Saya lanjutkan contoh soal misalkan. Diketahui segitiga PQR siku-siku di P, siku-siku di P, sudut beta adalah sudut PQR, nilai sinus B adalah 12/15. Maaf, ini bukan 15, ini harusnya 13. Silahkan teman-teman bisa diralat 12/13 ya, ini bukan 15. Sekali lagi ini 13. Tentukan nilai kosinus dan tangen dari sudut B tersebut. Nah, tadi kan diketahui sin B itu 12/13. Saya bisa dicatat mungkin. Nah, sin B itu 12/13 ya. Nah, sin itu tadi apa? Sin itu depan bagi miring, sin demi. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk segitiga, kita ilustrasikan. Jadi misalkan segitiga tadi PQR, sudut beta itu adalah sudut PQR atau sudut ini. Nah, sin demi, depan sudut ini mana? Depannya sisi yang ini, sisi PQ. Berarti 12 dan miringnya itu 13. Sin demi 12/12 sama 13. Maka kita nggak tahu nih PQ-nya ini berapa. Maka kita cari dulu panjang PQ ini dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Jadi ketika kita mau mencari salah satu sisi yang nggak diketahui, sedangkan sisi hipotenusa atau sisi miringnya ini diketahui, maka untuk mencari PQ itu QR kuadrat akar dari QR kuadrat dikurangi PR kuadrat. Gitu. Jadi QR-nya kenapa kok nggak ditambah, Pak? Karena yang ditambah itu ketika kita mencari sisi miring. Kalau sisi miringnya sudah diketahui, maka nggak perlu ditambah, tapi dikurangi. QR-nya 13, PR-nya 12. Kita masukkan 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144. Dikurangi jadi PQ-nya akar dari 25 jadi 5. Berarti kita dapat PQ adalah 5. Nah, maka ketika kita mau mencari nilai kosinus, misalkan kosinus tadi apa? Cos samping per miring. Sampingnya itu 5, miringnya itu 13 maksud saya. Jadi 5 bagi 13. Kalau mencari tan itu desa, depannya sudut ini mana? Depan ini, depan per samping. Tan desa, depan per samping. Jadi 12/15. Itu ya. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B, sudut B adalah sudut BAC. Nilai tangan B adalah P. Nah, ini nggak diketahui angkanya. Nilai tangan B, beta adalah P. Tentukan nilai kosinus dan sinus dari sudut B. Nah, sekarang yang diketahui nilai tangan, kita mau mencari nilai kosinus dan sinus. Baik, langsung. Ya, tadi tan B itu sama dengan P. Nah, tangan tadi apa? Tangan itu kan tan desa. Berarti depan per samping. Nah, P ini, P kan sama dengan P per 1. P per 1 kan sama dengan P. P sama dengan P per 1. Sama saja kan? Nah, bisa saya tulis P itu adalah P per 1. Maka, ketika kita ilustrasikan ke dalam gambar, nah, sudutnya tadi sudut beta itu sudut BAC, maka tangan B, tan itu desa, depan per samping.
depannya P, sampingnya 1. Gitu. Paham ya? Tan desa depannya A, itu P, sampingnya 1. Nah, maka kita harus mencari nilai AC. AC ini apa? AC adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka ketika kita mau mencari hipotenusa berdasarkan prinsip teorema Pythagoras, maka harus kita jumlahkan kuadrat masing-masing sisinya. Gimana? Jumlahkan kuadrat masing-masing sisinya. Jadi untuk mencari AC berarti akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena kita mencari sisi yang paling panjang. AB-nya 1 plus P kuadrat. Jadi ya AC-nya 1 plus P kuadrat. Dijumlah bisa nggak? Nggak bisa, ya sudah. Nilai AC seperti ini. Berarti kita dapat nilai AC 1 plus P kuadrat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai kosinus. Nah, kosinus tadi cos sami, sampingnya sudut ini mana? 1 atau P? Yang samping. Nah, sampingnya yang 1 ya. Jadi kalau cos sami berarti 1 per mi, miringnya ini. 1 per akar 1 plus P kuadrat. Nah, 1 per akar 1 plus P kuadrat. Kalau sin demi berarti depan per miring. Depan per miring. Miringnya ini. Baik, itu teman-teman sedikit tentang dasar trigonometri yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.